Halo, gue Rorin, pasien RSC yang kemarin makan dan belanja sama Muna. Gila sih, jujur ya gue nggak expect bakal serame itu setelah upload video kemarin. Gue baca-baca komen kalian, ada yang bilang US lah, pasien RSC lah, halunya udah nggak terselamatkan lah. Tapi ngaku aja deh, kalian tuh sebenarnya cuma iri. Tapi ada juga yang komen minta dilanjutin, bahkan minta tutor cara bikinnya gimana. Nah kali ini bukan video klip VTuber, tapi gue bakal kasih tutorial gimana caranya bikin video seperti itu. Yang kelihatan kayak nyata, padahal cuma VFX dan MMD doang. Dan disclaimer dulu, ini tutorialnya sangat basic ya, jadi mungkin hasilnya nggak terlalu wah, tapi harusnya ya udah cukup lah ya. Oke, let's go. Sebelum mulai ke praktiknya, gue mau jelasin dikit dulu breakdownnya kayak apa, dan bikin ini tuh akan lebih mudah kalau kita udah tahu basicnya Blender dulu ya. Oke, jadi yang pertama Blender, lakukan tracking video, masukin MMD dan motion, atur lightingnya, atur renderingnya, dan terakhir editing. Udah, itu aja poinnya. Oke, pertama yang kita butuhkan adalah bahan dan toolsnya. Semua bahan bisa kalian download sendiri. Kalau mau nyoba, linknya ada di deskripsi. Dan ini beberapa shortcut yang penting. Oke, dan ini cara bikinnya. Oke, pertama buka software Blender, pilih General aja. Ini ada cube, hapus saja. Karena sebuah ritual Blender harus menghapus cube-nya ya. Jangan tanya kenapa itu adalah sebuah ritual. Oke, lalu kita ke plus ini, lalu ke VFX dan motion tracking. Nah, kita akan masuk ke layout motion tracking, guys. Nah, selanjutnya kita buka video yang kita pengen. Bisa download dari yang udah gue siapin tadi, atau kalian rekam sendiri malah lebih oke. Yang penting itu rekamnya harus smooth, guys. Kita open. Nah, sampai sini kita set scene frame di sini, lalu prefetch, lalu kita detect features. Nah, bakal muncul titik-titik kuning kayak gini. Nah, kalau ini misalnya kurang banyak atau mungkin kebanyakan, bisa diatur di sini. Kalau misalnya kurang gitu, masih sedikit gitu, distance-nya bisa diturunin ya, mungkin 80, 70 gitu. Disesuaikan aja sampai cukup gitu bagi kita. Lalu kita di motion modelnya kita pilih location and rotation aja. Nah, kalau udah gini, kita klik dulu di sini, track markers. Nah, jadi dia akan men-tracker videonya. Nah, sampai sini kita harus masuk ke solve kamera dulu. Caranya di solve ini checklist saja vokalnya yang paling utama. Di sini yang perlu diperhatikan sebelum solve kamera, karena pas awal nyoba di sini tuh yang paling bikin gue pusing. Dan ternyata sederhana. Kita coba gerakin ininya ya, timelinenya di sini. Kita gerakin. Dan pastikan frame A sampai frame B ada titik-titiknya yang ke tracking sebanyak minimal 8 titik. Kita coba fokus di tengah sini. Misalnya dari 100 sampai 150. Ini kan titiknya kan masih ada. Nggak kayak yang di bagian samping, itu kan ada yang hilang. Nah, kita fokusnya di titik-titik yang selalu ada gitu. Oke, jadi kita aturnya dari 100 sampai 150 ya. Nah, kita pakai yang itu, di keyframe A 100, di keyframe B 150. Udah begini kita solve camera motion. Nah, di sini belum selesai karena masih ada error sampai 13,66, bisa dicek di sini. Nah, kita harus mendapatkan solve error itu di bawah 1. Karena kalau di atas 1 itu pasti ada tracking yang kacau. Nah, cara ngatasinya gimana? Ini kita klik sembarang aja di sini biar hilang semua. Lalu masuk clean up, filter tracks. Nah, bagian sini, ini thresholdnya kita adjust sampai kuning-kuningnya cukup banyak ya. Lalu kita klik X, lalu delete. Nah, setelah di delete, kita solve camera motion lagi. Nah, ini kan udah nih, 0,5 nih. Kalau kita pengen nurunin lagi, kita bisa coba lagi. Pokoknya sampai di bawah 1. Oh iya, dan jangan lupa ya, Ctrl S ya, save. Selanjutnya adalah kita turun ke bawah, kita set as background, lalu kita set up tracking scene. Jadi nanti dia bakal munculin objek kayak gini. Nah, setelah itu kita pilih 3 titik bagian floor. Misalnya sini sama sini, lalu klik floor. Dang. Nah, nanti kameranya otomatis akan menyesuaikan kalau itu di sini ada floor gitu. Nah, tapi di sini ini kan terlalu gede nih. Nah, satu cube ini sebenarnya kalau di dunia nyata itu cuma 1 meter. Nah, ini kan terlalu gede. Nah, caranya gimana ngatasinya? Kita harus mengira-ngira ya. Kita ibaratkan dari sini, titik ini, sampai titik ini, itu 2 meter. Nah, jadi bagian di sini kita pilih 2.
Setelah itu kita set scale. Nah, otomatis dia akan berubah kayak gini guys. Dia akan menyesuaikan ukurannya. Pencet play atau spasi. Selamat, motion tracking sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling serunya adalah masukin MMD dan motionnya. Sebelum itu kita butuh plugin dulu guys, namanya MMD Tools. Kita bisa masuk ke websitenya, kita get add-on, lalu drag and drop ke Blender. Otomatis nanti dia akan install. Nah, kita masuk ke layout, kita klik row di sini, pilih MMD, nanti ada MMD gini. Nah, di sini kita bisa lihat ada model, motion, dan pose. Pertama model, itu kita butuh model MMD-nya. Dapat dari mana? Kita masuk ke mmd.hololive.tv dan kita cari karakter yang kita pengen. Di sini gue pengen pakai Sakura Miko. Nah, ini Sakura Miko. Kita tinggal download aja. Nah, di sini jangan bingung, santai. Nanti downloadnya di sini. Tapi kalau belum login kita harus login dulu. Klik aja di sini. Kalau udah login nanti ini buttonnya akan aktif. Kalau udah di-download, ekstrak aja nanti hasilnya kayak gini. Nah, yang kita pakai nanti .pmx ini modelnya. Oke, kita masuk ke Blender lagi. Cube ini hapus saja, X delete ya. Lalu kita import .pmx. Kita import file langsung. Tes. Yap. Kita klik kamera di sini. Kita Z lalu material preview. Iya. Sakura Miko sudah kelihatan. Nah, di sini backgroundnya kan masih buram nih. Biar jelas gimana caranya itu kita masuk ke kamera. Bagian sini, kamera ini. Kita ke background images. Lalu opacity kita naikkan ke 1. Nice, sekarang udah jelas ya. Nah, ini kan rotasinya kan nggak menghadap kamera. Caranya gimana? Kita pilih objeknya tadi, modelnya. Bagian sini, lalu klik kanan. Select hierarchy. Kita masuk ke ini, object properties. Kita rotasi. Mantap. Coba kita play. Nah, dia udah nge-tracking dan modelnya udah berhasil masuk. Gampang ya? Oke, gampang. Nah, sebenarnya di sini tuh kita bisa bikin animasinya sendiri, guys. Tapi karena seperti di awal, ini basic tutorial, jadi kali ini kita pakai motion aja dulu. Nah, download motionnya dan pilih yang mau dipakai. Sebelum import motion, pastikan frame-nya ada di 1 ya. Kita harus pilih modelnya dulu, klik. Tinggal motion ini bagian motion. Kita pilih import, lalu masukin motionnya. Nah, misalnya kita pakai yang ini, Breath Happy. Kita klik aja import. Nah, otomatis deh kalau kita play, motionnya udah masuk ke modelnya. Nah, rotasinya kan masih salah lagi ya. Kita klik lagi, select hierarchy. Kita atur lagi, kayak gini. Nah, ini kan ngambang harusnya kan di sini nih. Klik kamera ini, lalu kita ke ini, klik aja. Kita turunkan. Sampai kakinya itu napak tanah di sini. Yap, selesai. Kita masuk ke kamera lagi, kita play dan inilah hasilnya. Oh ya, di sini ada catatan penting ya. Setelah trial dan error kemarin, animasi MMD itu punya FPS yang berbeda di Blender. Jadi kalau nggak di-adjust, animasinya itu bakal jadi kayak lebih cepet gitu. Nah, caranya yang ngubah gimana? Kita klik di bagian ini, lalu pilih yang ini ya, ada underscore arm. Setelah itu kita ke object mode ini, kita pindah ke pose mode dulu. Ke pose mode. Nah, kita atur ke frame 1 guys. Kita A, lalu kita S. Ini kan 80. Nah, kita harus atur sampai 2 kali lipatnya. Kita S, tarik aja sampai ke 160 berarti. 80 kali 2. Oke. Nah, karena ini 160, kita atur di sini juga N-nya 160. Biar animasinya jalan semua. Oke, setelah itu kita ke object mode lagi. Kalau animasinya udah selesai, kita bisa hide di sini. Biar armnya nggak mengganggu. Kita play. Iya, mantap. Oke, kalau misalnya ya, kok kayaknya terlalu gede atau terlalu kecil, caranya sama, kita klik kanan, select hierarchy. Pokoknya kalau mau pindah, rotasi atau scale, kita harus klik kanan, select hierarchy, baru kita ubah. Misalnya ini terlalu gede, kita ubah misalnya ke 0,8 mungkin. Kita atur posisinya juga lagi. Dan ya, oke. Dan selamat, kita berhasil memasukkan VTuber ke dunia kita. Oke ya, jadi tracking udah, model udah, dan animation juga udah. Selanjutnya adalah lighting. Nah, sebelum kita masuk ke lighting, kita perlu atur rendering settingnya ke cycles.
Caranya gimana? Kita klik di sini. Render engine itu awalnya defaultnya adalah if, jadi kita harus ke cycles dulu. Kita atur di sini ke GPU, lalu dinonaktifkan, lalu bagian like paths itu kita atur kayak gini aja. Lalu bagian film kita transparent, dan setelah itu di color management kita pilih yang standar. Nah, mantap. Oh ya, dan performance kita klik centang persistent data. Oh ya, bagian ini kita set di 32 dan di sini 64. Semakin banyak semakin bagus, tapi ya nanti rendernya bakal semakin lama gitu. Nah, kalau udah selesai kita masuk ke Z lalu ke render test. Nah, ini kan gelap nih. Cara ngatasnya gampang, kita ke Word lalu color kita naikkan sampai ya cocok lah gitu. Oke, kalau udah hasilnya seperti ini. Dan gak cuma itu, lightingnya kita juga bisa nambahin ya. Di sini utamanya udah ada. Misalnya kita atur lagi, lightingnya kita cek dulu di mana. Oh, di sini nih. Kita bisa atur sesuaikan cahayanya berasal dari mana. Misalnya di sini ada lampu, dekatnya Miko ada lampu ya. Misalnya di sini ada lampu nih, warnanya merah gitu. Nah, kita bisa sesuaikan powernya juga, warnanya juga, exposure-nya juga. Nah, kalau mau nambah tinggal klik ini, lalu Shift D, kita pindah lagi. Kita pindah lagi, kita tambah lagi, kita tambah lagi. Pokoknya sesuai dengan world yang kita bangun ya. Jadi sesuaikan biar nyatu sama dunianya. Dan ini juga bisa pakai bayangan. Kan ini kan bayangnya ke sana ya. Jadi kita atur lightingnya ada di belakang sedikit Miko sini. Biar ada bayangannya, bagian ground ini kita tarik aja ke bawah. Dia akan ngasih bayangan kayak gini. Kita atur lagi. Pokoknya sesuaikan aja sampai ya kira-kira cocok lah. Dan untuk lighting gue ada contoh lain. Di sini tuh ada beberapa lighting nih. Di sini tuh ada cahaya dari sini kan. Jadi kita butuh cahaya yang masuk dari sini, lalu di sini ada lampu, dan ini juga ada animasinya. Jadi, nah ini gerak. Jadi ini ngikutin lampunya. Nah, kenapa ground ini bisa ngambil shadow dari model? Itu karena di sini, bagian sini kita bisa cek di bagian objek itu di bagian visibility itu ada shadow catcher. Nah, shadow catcher ini tuh objek yang istimewa dan sangat penting, terutama kayak gini. Misalnya ya, Miko kan di sini. Kalau misalnya kita pindah Miko ke belakang pohon sini, dia kan nggak ketutupan pohon. Nah, misalnya kalau kita bikin objek di sini, kita misalnya bikin objeknya mirip pohon ini, kita sesuaikan aja garisnya sama pohonnya, terus kita aktifin shadow catcher. Nah, otomatis Miko akan berada di belakang pohon ini nutupin. Jadi, tapi kita harus benar-benar tahu triknya. Jadi objeknya benar-benar harus sama dengan objek yang di belakangnya. Jadi kalau mau main aman ya jangan di belakang objek. Ini juga yang gue pakai di sini. Nah, ini contoh yang kemarin yang gue bikin juga. Jadi aku bikin kayak gini, objek meja sama mie ayamnya. Kalau kita render nanti dia akan nutupin otomatis. Oke, kalau udah sampai di sini, kalau udah selesai, kita masuk ke output dulu guys. Wah, ini terlalu gede nih. Kita atur aja ke Full HD ya, 1920 1080. Frame startnya kita mau sampai 1 sampai 160. Bagian ini kita mau rendernya kemana? Kita pilih foldernya lalu accept. Nah, di sini kita FFmpeg. Kita pilih encodingnya di MPEG-4. Sebelum rendering kita harus mengatur ini semua. Kita tinggal render aja. Tapi sebelum render kita cek dulu ke render image. Kita cek dulu apakah sudah sesuai. Kalau udah selesai, kita cek dulu render image-nya. Ada yang kurang nggak? Misalnya di sini, oh ternyata ini cahayanya kurang di sini nih. Kita tambahin cahaya, kita tambahin apa, lalu kita cek lagi ke render image, ya kan? Kalau kalian mau simpen juga bisa image, langsung kita save aja atau save as. Nah, setelah kita udah puas sama hasilnya, kita tinggal render, lalu kita render animation. Dan ya, tinggal kita tunggu aja sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, nanti hasilnya nanti MP4 kayak gini, tanpa ada suara, tanpa ada apa. Jadi kita butuh software editing. Nah, habis itu kalian tinggal edit aja,
terserah mau diedit di mana ya, mau pakai Premiere, mau pakai CapCut, mau pakai DaVinci, terserah, tambah sound effect dan lain-lain. Dan kalau mau oke lagi ya bisa pakai color grading juga. Contohnya di sini kemarin Muna itu sebenarnya nggak kayak gini, tapi nah hasil rendernya awal tuh kayak gini, setelah color grading dan hasilnya kayak gini. Tinggal ekspor dan selesai. Mudah bukan? Oke Gusi, itu aja kalau kalian penasaran gimana cara bikinnya. Kalau mau coba sendiri ya, gaskan langsung. Dan kalau kalian mau nyoba yang oke lagi, bisa cari tahu tentang shader, lighting, HDRI, composite, dan lain-lainnya lah. So ya, good luck.